Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di pojokan Taman Masjid Al-Muhajirin, Bukit Pamulang Indah. Di bulan Ramadan ini, Masjid Al-Muhajirin seperti biasa mengadakan ceramah sebelum sholat tarawih. Dan hasil ceramah telah diunggah ke YouTube Masjid Al-Muhajirin. Jadi teman-teman yang ingin tahu silakan mengunjungi Masjid Al-Muhajirin Yayasan Al-Munawwaroh. Perlu diketahui bahwa Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah ini berada di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ya teman-teman ya. Berada di dalam komplek Bukit Pamulang Indah. Kebetulan hari ini hari yang ke-18 yang berceramah adalah Ustadz Aan Maharani. Beliau adalah salah satu pengisi di acara Assalamualaikum Nusantara di TV One. Dan Ustadz Aan Maharani adalah juga seorang YouTuber dan penyanyi religi. Banyak lagu-lagunya telah diunggah ke YouTube, begitu juga ceramah-ceramahnya. Oke teman-teman ya, mari kita ke dalam masjid karena sebentar lagi akan masuk waktu Isya dan ceramahnya akan bisa kita dengar. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid Al-Muhajirin dan mari kita masuk. Sebentar lagi waktu Isya akan tiba. Kita akan sholat Isya dulu berjamaah dan setelah itu baru mendengarkan ceramah dari Ustadz Aan Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. أما بعد. Sa'adat al-Qurama Masyayikhul al-A'izza, hadirin hadirat jamaah salat tarawih dan salat Isya Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah malam hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak-bapak semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa kita sudah memasuki di nisfu Ramadan, di pertengahan bulan suci Ramadan, yaitu artinya Ramadan bergulir tidak lama lagi akan meninggalkan kita semua. Namun yang menjadi keprihatinan kita semua bahwasanya semakin hari kebanyakan umat Islam bukan semakin semangat menjalankan ibadah puasa,
menghidupkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Namun yang terjadi malah justru semakin surut semangatnya. Ditandai hampir setiap masjid ketika sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan, kira-kira jamaahnya semakin maju atau semakin mundur. Kalau kita lihat sholat tarawih rata-rata di masjid, jamaahnya makin maju atau makin mundur? Maju. Kalau makin mundur berarti bagus, jamaahnya makin banyak. Makin maju atau makin mundur? Maju. Berarti semakin berkurang. Ini artinya semakin kelihatan siapa yang Allah panggil dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menyampaikan kalimat yang begitu mulia, panggilan yang begitu dahsyat. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menggunakan panggilan wahai orang-orang yang beriman? Padahal istilah panggilan kalau kita baca Al-Quran itu banyak sekali, Pak. Ada kalanya Allah memanggil kita dengan kalimat sebutan secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada kalanya pula Allah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhan mu'minun, ya ayyuhan muslimun, wahai orang-orang Islam. Namun kenapa khusus di bulan suci Ramadan ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu indah, ya ayyuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira kalau kita dihadapkan dengan dua pertanyaan, kira-kira apa bedanya yang pertama antara orang yang beriman dengan orang Islam? Apa bedanya, Pak? Bedanya orang Islam sama orang beriman itu apa? Simpel gak jawabannya? Orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau orang yang beriman, insya Allah dia pasti Islam. Islam itu adalah identitas kita. Siapapun yang mengucapkan dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan muslim, walaupun enggak pernah sholat sama sekali, insya Allah dijamin masuk ke dalam surga, enggak ketan mampir ke neraka dulu ribuan tahun. Islam ini identitas kita, berarti kita selamat. Namun Islam tidak sesimpel itu. Kewajiban kita setelah kita menjadi seorang muslim, yang berikutnya adalah kita menjadi hamba Allah yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ini? Tasdiqan bil qalbi wa iqraran bil lisan wa amal bil arkan. Membenarkan dalam hati kita setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang hak yang harus kita jalankan. Wa iqraran bil lisan, sampaikan dengan lisan kita kebaikan itu kepada saudara-saudara kita. Wa amal bil arkan, dan kemudian lakukan dengan perbuatan. Inilah aplikasi dan ciri-ciri orang yang beriman. Makanya kalau ada orang yang melaksanakan sholat tarawih di awal-awal Ramadan penuh masjid, itu gak heran. Sama halnya ketika kita mengikuti pegawai negeri sipil, ujian pegawai negeri sipil. Ketika awal-awal pendaftaran, Masya Allah jutaan pesertanya. Tapi makin hari makin berkurang, tersaring secara selektif. Siapa saja yang akan diterima. Itu juga orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama mendaftarkan pengen menjadi orang yang beriman banyak, Pak. Namun makin hari makin kelihatan siapa orang-orang yang diakui keimanannya di hadapan Allah. Dan saya yakin insya Allah jamaah yang hadir malam hari ini. Maka berbahagialah sesuai dengan tema kita malam hari ini, meraih kebahagiaan di bulan suci yang penuh berkah ini. Lisho'imi farhadani, kata Rasulullah, ada dua kebahagiaan orang yang menjalankan ibadah puasa. Ada berapa, Pak? Dua. Dan ini yang tidak bisa kita pungkiri, siapapun yang melaksanakan ibadah puasa, insya Allah akan merasakan dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Kata Rasulullah, Rasulullah menyampaikan farhatu 'inda fitrihi. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika bertemu yang namanya beduk maghrib. Ini gak bisa diingkari, siapapun yang melaksanakan ibadah puasa, kalau ketemu yang namanya beduk maghrib, azan maghrib, senang atau sedih? Kira-kira kita kalau puasa ketemu dan dengar azan maghrib, sedih atau senang? Pasti sedih. Gak ada saya nemuin orang puasa ketemu azan maghrib, oh ya azan maghrib lagi. Pasti kita semua gembira. Karena apa? Jangankan makanan yang haram, Pak, yang halal yang setiap hari kita konsumsi itu haram hukumnya untuk kita makan di bulan suci Ramadan kalau belum waktunya. Tempe tahu, makanan khas tradisional kita, halal. Habis maghrib.
Es buah halal, habis maghrib. Nasi padang halal enggak? Halal. Kapan boleh dimakan? Habis maghrib. Sekarang Bapak tolong dijawab, jangan ada yang tidak dijawab, khususnya yang punya istri. Istri sendiri di bulan suci Ramadan halal atau haram? Ayo jawab. Pak yang punya istri, Ramadan istri sendiri halal atau haram? Hah? Halal. Kapan halalnya? Siapa yang bilang habis maghrib? Habis maghrib. Enggak sabaran dong habis maghrib. Jangan habis maghrib Pak, habis rambut yang ganti. Habis maghrib baru mulai kalau udah ada nisa. Maka ini luar biasa dan gak bisa dimungkiri kebahagiaan orang yang melaksanakan ibadah puasa yang pertama. Far'atu 'inda fitrihi, makanan yang halal bisa menjadi haram, bisa menjadi apa yang makanan yang halal bisa kita konsumsi kembali ketika sudah ketemu yang namanya azan maghrib. Dan yang kedua kata Rasulullah, ini yang menjadi cita-cita kita semuanya. Wal far'atu 'inda liqa'i rabbi, kebahagiaan yang kedua orang yang melaksanakan ibadah puasa, insya Allah nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, Allah buka seluruh pahala-pahala puasa Ramadan yang sengaja Allah rahasiakan di dunia ini. Maka salah satu pahala yang Allah rahasiakan, salah satu amalan yang pahalanya Allah rahasiakan adalah pahala puasa. Kalau kita dengar hadis-hadis tentang fadilah puasa itu rata-rata cuma itu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas hanya karena Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Paling cuma itu doang. Tapi secara ditanya apa saja pahala yang kita dapatkan, itu sengaja Allah rahasiakan. Maka kenapa Allah menyampaikan as-sawmu li wa ana ajzihi, kata Allah. Puasamu yang kalian kerjakan itu adalah untukku, dan aku yang akan membayar sendiri puasa yang kalian kerjakan. Dan puncak kebahagiaan kita yang menjalankan ibadah puasa, nanti Allah buka semua. Ini loh pahala Ramadanmu yang ketika dulu kamu sholat di Al-Muhajirin, aku rahasiakan pahala. Dan puncak kebahagiaan kita adalah ketika Allah siapkan satu pintu khusus di dalam surga kelak, yang Allah beri nama dengan pintu Ar-Rayyan, yang tidak akan pernah dimasuki pintu itu oleh siapapun kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, termasuk jamaah Masjid Al-Muhajirin malam hari ini. Maka dari itu mari sama-sama, kalau kita mengaku orang yang beriman, pengen meraih titel gelar yang paling tinggi di hadapan Allah, la'allakum tattaqun, naik derajat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah makin hari makin berakhirnya Ramadan, bukan semakin kendor semangat ibadah kita, insya Allah malah justru semakin meningkat. Apalagi 10 hari terakhir Allah jadikan insya Allah ada turun malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka harusnya yang kalau ramai masjid-masjid itu malah justru di 10 hari terakhir. Tapi sayang banyak orang yang tidak paham, malah justru ramainya Ramadan itu di Ramadan awal. Justru di akhir-akhir Ramadan itulah puncak Allah mengobrol pahala untuk kita semua. Ketika keluar Ramadan, al-yawmu kawaladathu ummuhu, insyaallah kalau ikhlas puasa kita karena Allah, hari keluar Ramadan bagaikan bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Ini yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan yang kita kerjakan tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan dengan kita melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman Islam kita, istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian ceramah tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Sudah selesai, nampak para jamaah berangsur-angsur meninggalkan Masjid Al-Muhajirin. Terlihat anak-anak sekolah minta tanda tangan ke penceramah dan ke imam. Ini tugas dari sekolah masing-masing. Dan terlihat juga penceramah Ustadz Aan Maharani meninggalkan halaman Masjid Al-Muhajirin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.